kalian hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi dalam pelajaran matematika ya. Masih semangat? Masih. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini biar lebih lancar, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin berdoa. Untuk hari ini siapa yang tidak berangkat? Jessica. Kenapa Jessica? Sakit. Terus yang satunya? Sakit juga. Alfian ya. Semoga teman kalian cepat diberikan kesembuhan biar bisa belajar bersama lagi ya. Nah, untuk hari ini yang seperti biasa biar kalian selalu semangat, kita ucapkan jen untuk Esperotika. Esperotika? Jaya. Esperotika? Jaya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kalian. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Kemarin hari terakhir kalian ingat gak belajar apa? Ya, kalau hari kemarin terakhir kita belajar penyelesaian PLSP atau persamaan linear satu variabel. Untuk hari ini kita akan melanjutkan untuk menyusun penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Ya. Nanti di sini saya akan menggunakan model WJBL. Tujuannya melalui model tersebut diharapkan kalian bisa menyelesaikan soal yang berkaitan dengan PTLSP dengan tepat. Karena nanti dengan model PJBL akan ada proyek ya yang bisa kalian alami sendiri. Untuk selanjutnya, kalian masih ingat gak manfaat PTLSP dalam kehidupan sehari-hari? Masih. Kira-kira untuk apa dulu? Bisa menyelesaikan apa PTLSP? Ya, betul. Terus apa lagi? Nah, biar kalian lebih banyak pengetahuannya, kita simak video berikut ya. Kita simak dulu videonya. Halo teman kece, ketemu lagi sama Kananda dan kali ini Kananda membahas soal matematika kelas 7 dengan topik persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, khususnya materi pertidaksamaan linear satu variabel. Langsung aja yuk kita kerjain soalnya bareng-bareng. Clara berusia 5 tahun lebih tua daripada Dara, adiknya. Mereka pergi ke taman safari bersama kedua orang tua mereka dengan mengendarai mobil. Rincian tarif masuk ke taman safari adalah sebagai berikut. Kendaraan, mobil Rp125.000 per mobil, motor Rp50.000 per motor. Untuk pengunjung, dewasa Rp25.000 per orang, anak-anak di bawah 5 tahun gratis. Estimasi biaya makan di dalam taman safari minimal habis Rp40.000 per orang. Jika jumlah umur Clara dan adiknya sama dengan 11 tahun, maka biaya minimal yang harus dipersiapkan orang tua Clara untuk masuk ke taman safari adalah. Nah, itulah video mengenai manfaat PTLSP dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai ya. Di situ tadi ceritanya satu keluarga itu pergi kemana? Taman safari. Siapa saja yang pergi? Clara, ayah, ibu, dan adiknya yang masih kecil. Mereka pergi menggunakan apa? Mobil. Tadi di situ dicantumkan untuk tarif masuk ke taman safari. Ada perbedaan untuk mobil dan motor enggak? Ada perbedaan harganya ya. Nah terus apa lagi yang diketahui dari soal cerita tadi? Harga tiket, betul, harga tiket untuk dewasa dan anak-anak ya. Kalau yang dewasa tadi dikenakan harga tiketnya berapa? Rp25.000. Sedangkan untuk yang balita gratis. Nah, di situ nanti untuk usia dari adiknya Clara kan belum diketahui. Jadi nanti bisa dicari dulu usia
adiknya Clara itu berapa, sehingga kalau sudah ketemu usianya nanti bisa menentukan dia dikenakan biaya masuk atau tidak. Terus apa lagi yang diketahui di situ tadi? Estimasi untuk makan ya, makan di dalam taman safari kira-kira berapa tadi? 40.000. Nah, jadi dari soal cerita tadi secara keseluruhan PT LSV-nya modelnya apa? Apa yang bisa dicari dari soal itu? Biaya minimal yang harus disiapkan orang tua. Oh, betul. Jawaban Zakia itu yaitu biaya minimal yang harus disiapkan oleh ibunya Clara untuk seluruh makan, biaya masuk parkirnya dan sebagainya. Itu biaya minimal yang harus dimiliki berapa. Itu diselesaikan menggunakan PTLSP. Sampai sini paham? Nah, kita lanjutkan. Dalam pembelajaran hari ini, nanti kita akan berdiskusi. Saya akan bagi kalian dalam beberapa kelompok. Kemudian saya akan membagikan LKPD dan bahan ajar. Kalian diskusikan dalam kelompok. Nah, di sini bedanya untuk jawaban dari LKPD itu kalian tuangkan dalam poster. Nanti dari poster itu kalian pajang di tempat-tempat yang sudah ditentukan dan nanti akan dilakukan kunjung karya setiap kelompok. Seperti itu kegiatan kita ya. Nah, untuk penilaiannya saya ambil dari 3 aspek, yaitu evaluasi, presentasi, dan observasi. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Kita lanjutkan. Kalian masih ingat nggak dengan pemodelan PTLSP? Pemodelan matematikanya masih ingat nggak? Masih. Coba untuk PTLSP memiliki simbol apa ya? Simbol matematika. Dalam PTLSP itu ada berapa? Ada 4. Apa saja? Kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah, untuk penggunaan simbol matematika ini perlu nanti harus dicermati. Ketika kalian menjumpai kata-kata minimal, maksimal, tidak lebih dari, tidak kurang dari, ini akan harus lebih hati-hati untuk penggunaan simbolnya, ya. Selanjutnya, saya punya beberapa soal di sini. Kita lihat bersama. Coba. Untuk soal nomor 1, tentukan apakah bentuk pertidaksamaan berikut ini merupakan pertidaksamaan linier satu variabel atau bukan. Kalian masih ingat nggak untuk sebuah persamaan disebut sebuah pertidaksamaan disebut dengan pertidaksamaan linier variabel jika apa? Memenuhi berapa syarat? Nah, ada beberapa syarat ya. Jika yang pertama apa? Memiliki satu variabel. Apa lagi? Adalah satu, betul. Pangkat tertinggi dari variabelnya adalah satu. Terus apa lagi? Ya, dihubungkan oleh tanda apa? Oleh tanda kurang dari atau lebih dari atau kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Jika dia memenuhi syarat ini, maka dia disebut sebagai pertidaksamaan linier satu variabel. Kita cek untuk soal yang 1A. 5 min 2x lebih dari 21. Sekarang kita lihat variabelnya ada berapa? 1, yaitu x. Terus pangkat dari variabel x itu berapa? Pangkatnya 1. Terus apa lagi? Apakah dihubungkan oleh tanda pertidaksamaan? Tanda apa di sini?
lebih dari. Maka ini memenuhi syarat sebagai PTLSV. Sampai sini paham? Lanjut yang kedua, topik 2x kuadrat plus x kurang dari sama dengan 10. Memenuhi syarat tidak? Coba kita cek. Ada berapa variabel? Satu variabel. Terus variabel tertinggi, pangkat dari variabel tertingginya berapa? Pangkatnya 2. Berarti ini boleh nggak? Memenuhi tidak? Tidak. Sehingga salah satu saja tidak memenuhi, maka ini bukan pertidaksamaan linear satu variabel. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Tidak. Kita lanjut nomor 2. Bentuk pertidaksamaan linear satu variabel dari kalimat suatu bilangan M ditambah 5 hasilnya lebih dari atau sama dengan negatif 7. Silakan kalian pikir soal nomor 2. Terus kalian join dan tuangkan pada kelas poin. Kelas poin untuk itunya kodenya di atas ya. 67354. Silakan jawab soal nomor 2. Ada yang sudah menjawab ini? Agil, Satyatu, Bayu. Kira-kira jawaban mana yang betul? Ayo masih saya tunggu. Hafizah, F plus 5 lebih besar dari negatif 7. Sudah? Saya tutup ya. Oke, ini jawaban dari teman-teman kalian ini. Kalau yang semakin besar berarti ini jawabannya semakin banyak ya. Ini ada 20 anak menjawab M plus 5 lebih besar dari 7. Ya. Terus kita lihat yuk di sini. Nah, siapa yang mau maju coba untuk menentukan jawabannya untuk soal nomor 2? Ada nggak? Dia ayo coba. Menurut kamu seperti apa? Yang lain menyimak, barangkali yang tadi jawabannya berbeda ya. Oke, terima kasih. Ini jawaban dari Dia Ayu ya. Adakah yang menjawab sama seperti ini tadi ketika di kelas poin? Siapa aja coba yang menjawab sama? Ya, kita cek coba. Suatu bilangan M ditambah 5 hasilnya lebih dari atau sama dengan negatif 7. Suatu bilangan M, berarti ini melambangkan apa ini?
variabelnya adalah M, ya. Terus ditambah 5, berarti ditulis di sini plus 5. Hasilnya lebih dari atau sama dengan. Berarti ini dirubah menjadi simbol matematika. Lebih dari atau sama dengan. Berarti simbolnya seperti ini. Lebih dari, bawahnya ada sama dengannya. Betul ya? Nah, lebih dari sama dengan berapa? Negatif 7. Sehingga dituliskan seperti ini. M plus 5 lebih besar dari sama dengan negatif 7. Betul jawaban ya? Ayo tepuk tangan. Lanjut untuk soal nomor 3. Bentuk pertidaksamaan linear suatu variabel dari kalimat penghasilanku Ana tidak lebih dari 2 juta setiap bulan. Langkah pertama kita harus ngapain? Menerjemahkan kalimat apa di sini? Penghasilan. Ya, penghasilanku Ana. Ini kita ambil sebagai variabel apa? Kita misalkan dengan variabel apa penghasilanku Ana? P, boleh T. Terus apa lagi? Apa yang bisa diterjemahkan? Tidak lebih dari disimbolkan dengan dalam simbol matematika pertidaksamanya seperti apa? Menghadapnya ke kiri apa kanan? Seperti ini? Ya, kurang dari sama dengan itu melambangkan tidak lebih dari berapa uangnya? Gajinya 2 juta per bulan. Berarti sudah punya variabel, sudah punya simbol matematika, bisa kita tuliskan T kurang dari sama dengan berapa? 2 juta. Ini ya, maaf ini. Nah, seperti ini. T kurang dari sama dengan 2 juta. Seperti ini menuliskan ini. Ada pertanyaan? Tidak, bisa dilanjutkan ya. Untuk soal nomor 4, selidiki apakah negatif 2 ini merupakan salah satu selesaian dari pertidaksamaan Y-5 lebih besar dari sama dengan min 6. Caranya gimana? Menyelidiki apakah min 2 ini selesaian dari min 5 lebih besar dari min 6. Berarti kita substitusikan nilai min 2 ini ke dalam variabel Y. Y-nya diganti, yo, min 2 min 5 lebih besar dari sama dengan min 6. Kita hitung, nanti akan terlihat apakah hasilnya benar atau salah. Min 2 min 5 hasilnya berapa? Kalau dalam garis bilangan dari min 2 letaknya sudah di kirinya 0 ya. Kalau kita tambahkan dengan min 5, maka akan semakin ke kiri atau semakin ke kanan? Semakin ke kiri, sehingga negatif 7 lebih besar dari sama dengan negatif 6. Apakah negatif 7 itu lebih besar dari sama dengan negatif 6? Salah. Seharusnya negatif 7 ini lebih kecil dari sama dengan negatif 6, sehingga ini salah. Kalau salah, kesimpulannya apa? Negatif 2 bukan selesaian dari ini Y min 5 lebih besar dari min 6 karena dia salah. Paham? Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Lanjut soal nomor 5. Soal nomor 5. Gambarkan himpunan selesaian dari Z lebih besar dari sama dengan min 8 dalam garis bilangan. Silakan, apakah ada yang mau mencoba menjawab? Ya, Jomaslah, silakan.
ketika saya punya pertidasamaan Z lebih besar dari sama dengan min 8 dan kita akan menggambar dalam garis bilangan. Langkah pertama kita gambar garis bilangan. Kemudian kita menentukan titiknya di sini adalah min 8, patokannya ya. Min 8 kenapa di sini dihitamkan? Karena simbol matematikanya ada sama dengannya. Betul, karena simbol matematika pada soal di sini ada tanda sama dengannya, sehingga kalau dia ada tanda sama dengannya berarti negatif 8 ini artinya ikut anggotanya, ya. Sehingga dihitamkan di sini. Terus kenapa dia jalannya itu ke kanan? Di sini yang dihitamkan itu kenapa ke kanan, nggak ke kiri? Karena nilai Z-nya ini lebih besar dari negatif 8. Berarti kan yang lebih besar dari negatif 8 itu berapa? Lebih besar dari sama dengan, maaf, berarti negatif 8-nya ikut, terus negatif 7, negatif 6, negatif 5, dan seterusnya ke kanan. Makanya gambarnya seperti ini. Bisa dipahami? Lanjut nomor 6, yang terakhir. Tulis pertidasamaan untuk garis bilangan berikut. Itu ada garis bilangan. Di titik min 2-nya itu ada lingkaran yang tidak dihitamkan. Terus ada anak panah yang mengarah ke kiri. Siapa yang bisa menjawab dalam menuliskan dalam bentuk pertidaksamaannya? Ada nggak? Ya, coba Audrey. Ya. Seperti apa jawabannya? Yang lain menyimak ya. Sudah? Nah, di sini kita akan memisahkan dulu variabel yang kita gunakan. Berarti variabel yang kita gunakan misalnya Audrey di sini menggunakan variabel T. Kemudian kita menentukan apa namanya? Pertidaksamaannya. Menurut Audrey maka nilainya adalah T kurang dari min 2. T kurang dari min 2. Nah, T kurang dari min 2. Kenapa di sini kurang dari? Tidak kurang dari sama dengan. Kenapa? Karena bulatannya betul tidak dihitamkan. Makanya di sini kurang. Nah, di sini kenapa ke kiri ya? Karena di sini kenapa ke kiri? Di sini menimbulkan ke kiri, berarti dia kurang dari negatif 2 nilai T-nya. Kalau nilai T yang kurang dari negatif 2 berarti mulai dari berapa anggotanya? Negatif 3, betul. Terus negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Semakin ke arah kiri. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Nah, kalau enggak kita lanjutkan. Nah, untuk soal cerita yang berkaitan dengan ketidaksamaan, poin penting yang harus dipahami adalah penggunaan tanda ketidaksamaannya, yaitu kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Tanda kurang dari dipakai jika ada kata-kata, di antaranya itu ya, bisa kalian lihat, kurang dari, lebih kecil, tidak lebih dari atau sama dengan, tidak lebih besar atau sama dengan. Kemudian yang B, tanda kurang dari sama dengan dipakai jika ada kata-kata apa saja? Kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, terus sebesar-besarnya, apalagi maksimum tidak lebih dari. Terus untuk yang C, tanda lebih besar dari dipakai jika ada kata-kata apa saja di antaranya? Lebih dari, lebih besar. Betul. Terus tidak kurang dari atau sama dengan. Yang terakhir, tanda lebih besar dari sama dengan dipakai jika ada kata-kata apa di antaranya? Lebih dari atau sama dengan. Betul.
14. Selesaiannya bukan. Coba kita lihat bersama. Caranya gimana tadi? Apakah min 2 itu selesaian dari min 5y kurang dari 14? Caranya gimana? Mencoba substitusikan nilai dari min 2 ke variabel y. Berarti di sini min 5 kali y-nya berapa? Min 2. Apakah kurang dari 14? Negatif 5 kali negatif 2 berapa? Positif berapa? 10. Kurang dari 14. Apakah 10 itu kurang dari 14? Ya, betul. Berarti ini benar. Sehingga kalau dia benar, maka min 2 adalah selesaian dari berapa? Dari pertigasamaan min 5y kurang dari 14. Karena dia benar. Bisa dipahami? Lanjut soal nomor 2. Untuk menjadi pramuka, usia kalian harus kurang dari 18 tahun. Selama 4 tahun ini, kalian masih memenuhi syarat untuk menjadi pramuka. Manakah dari 4 pertidaksamaan berikut yang menyatakan soal cerita di atas? Itu ada A, B, C, D. Silahkan kalian jawab pada kelas poin. Saya kasih waktu 1 menit untuk menjawab. A, B, C, atau D? Ya, di situ sudah ada yang menjawab. Banyak sekali. Yang menjawab B 17%. Yang menjawab C 13%. Lanjut, masih saya tunggu. A, B, C, atau D? Sudah menjawab semuanya? Nah, kalau sudah saya tunggu. Nah, di sini jawaban terbanyak ternyata apa di sini? Jawaban terbanyak yang kedua adalah B. Untuk yang ini C dan D 9%. Sama ya. Kita lihat coba di sini. Saatnya jam ke-7 dimulai. Nah, di sini coba kita lihat. Untuk menjadi pramuka, usia kalian harus kurang dari 18 tahun. Harus kurang dari 18 tahun. Berarti ini 18 tahunnya harus ikut gak? Kalau harus kurang dari, berarti tidak boleh ikut, ya? Tidak boleh ikut. Berarti yang boleh ikut mulai usia berapa? 17 ke bawah, ya? 17 ke bawah. Berarti ini 18 tahun kan gak boleh. Kurang dari 18. Nah, coba kita lihat. Kalau yang jawabannya adanya yang kurang dari 18, kira-kira yang menentukan A, B, C, atau D? Yang B, ya. Maka di sini usianya selama 4 tahun terakhir, berarti kan usia kamu ditambah 4 tahun itu masih memenuhi kurang dari 18. Berarti jawabannya yang apa seharusnya? Yang B. Siapa coba tadi yang menjawab B? Yang menjawab B ada beberapa anak ya. Tadi kebanyakan jawabannya masih A. Kebanyakan. Gak apa-apa. Kita lanjutkan soal nomor 3. Sebuah jajar genjang memiliki ukuran alasnya 5 meter, tingginya Y plus 7, dan luasnya 3 kurang dari 40. Tentukan nilai Y-nya. Caranya gimana? Untuk jajar genjang gambarnya seperti apa? Coba. Nah, seperti ini ya. Jajar genjang itu luasnya, rumusnya apa? Luas dari jajar genjang adalah alas kali tinggi. Betul, alas kali tinggi. Ini alasnya. Tingginya yang ini. Tingginya di sini ya. Nah, ini tingginya. Kita lihat luasnya berapa? Tentukan nilai Y-nya ya. Alasnya itu 5.
Luasnya itu tidak boleh kurang atau tidak kurang dari 40. Berarti bisa kita tuliskan di mana? 5 kali tingginya adalah Y plus 7. Nah, tidak kurang dari, berarti gimana nulisnya? Kurang dari sama dengan 40 meter ya. Sekarang kita kalikan 5 kali Y berapa? 5Y. 5 kali positif 7 positif 35 kurang dari 40. Terus di sini apakah 5Y ditambah 35 itu boleh berlainan jenis atau berlainan suku boleh ditularkan? Tidak, ini harus tidak ya. Nah, atau seperti kemarin menggunakan penjumlahan pengurangan yang ekuivalen. Yang di sini koefisien paling sedikit berapa? 35. Maka di sini positif 35 lamanya adalah negatif 35, sehingga kita kurangkan masing-masing ruas dengan negatif 35. Nah, seperti ini. Maka 5Y 35 dikurangi 35 0. 40 dikurangi 35 berapa? 5. Nilai Y-nya 5Y itu kurang dari 5. Maka biar menjadi Y harus dibagi berapa masing-masing? Dibagi 5. Seperti ini ya. 5Y dibagi 5 artinya 1Y. 5 dibagi 5 1. Sehingga nilai Y-nya kurang dari sama dengan 1. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan untuk soal yang terakhir nomor 4. Dunia memiliki 2 anak, yaitu Oza dan Ozi. Ozi adalah adik kandung dari Oza. Jika umur Ozi 6x min 2 dan umur Oza itu 4x plus 6, tentukan nilai x-nya. Siapa yang bisa? Gak bisa. Coba bisa, silakan mencoba. Bisa nomor 4 atas ya. Ya. Kenapa Ozi yang di sebelah kiri? Ozi itu lebih kecil dari Oza. Kenapa? Karena yang jadi adik siapa di situ? Ozi. Ozi adalah adik kandungnya. Maka umurnya kan lebih sedikit ya, sehingga ini miliknya Ozi. 6x min 2 kurang dari umurnya Oza. 4x plus 6. Tulisnya seperti itu. Kemudian untuk mencari nilai x gimana? Di sini berarti dengan mengumpulkan variabel yang sama ya. 6x di sini dikumpulkan dengan adik 4x dengan cara pindah ruas ya. Kurang dari 6 plus 6x dikurangi 4x berapa? 2x. Betul, kurang dari 8. Untuk mencari x maka masing-masing dibagi dengan 2 di sini ya, karena koefisien dari x-nya adalah 2. Maka 24 dibagi 2. Oh, di sini 2 enak makna salah nulis. 2 dibagi 2 2x dibagi 2 hasilnya x. Di sini 8 dibagi 2 hasilnya 4. Sehingga nilainya adalah x kurang dari 4. Tepuk tangan untuk yang sudah maju teman-teman kami. Semuanya hebat ya. Kita lanjutkan. Dari beberapa contoh soal tadi, kesimpulannya bagaimana cara menyelesaikan PTLSP kalimat cerita soal yang pertama dengan menggunakan persamaan yang ekuivalen. Ekuivalen itu seperti apa? Bisa menjumpai
maka masing-masing kita tambahkan dengan 2 mengeliminasi sehingga kedua-dua ditambah 2. Hasilnya 4x kurang dari sama dengan 3x plus 7. Kemudian setelah ini untuk menghilangkan variabel x-nya di sini kedua-dua harus ditambah 3 dan 3x. Sehingga hasilnya x sama dengan kurang dari sama dengan 7. Untuk mengurangkan bilangan yang sama, ketika saya punya soal 4B plus 1 lebih besar dari 3B min 6, maka untuk mengeliminasi konstanta yang lebih kecil, kita dengan mengurangkan masing-masing ruas dengan 1. Sehingga ditulis seperti ini, hasilnya 4B lebih besar dari sama dengan 3B min 7. Untuk menghilangkan variabelnya, maka kedua ruas harus dikurangi masing-masing dengan B, sehingga hasilnya B lebih besar dari sama dengan 7. Lanjut ya. Untuk mengalihkan dengan bilangan yang sama di sini, ketika saya punya soal 3x kurang dari min 8 min x, maka kedua ruas harus ditambah dengan x sehingga menghasilkan 3x plus x kurang dari negatif 8. Kemudian setelah itu 3x ditambah x hasilnya berapa? 4x kurang dari negatif 8. Nah, karena di sini masih 4x, maka agar menghasilkan nilai variabel x sendiri, maka kedua ruas harus dikalikan dengan 1/4, sehingga 1/4 kali 4x kurang dari 1/4x min 8, sehingga hasilnya x kurang dari negatif 2. Untuk yang terakhir, dengan membagi dengan bilangan yang sama, kalau saya punya soal 4A min 2 lebih besar dari 3A plus 5, maka kedua ruas harus dikurangi 5, sehingga hasilnya 4A min 7 lebih besar dari 3A. Untuk untuk menghasilkan variabel A sendirian, maka di sini kedua ruas harus ditambah dengan negatif 4A, sehingga 4A ditambah negatif 4A min 7 lebih besar dari 3A plus negatif 4A. Hasilnya adalah negatif 7 lebih besar dari negatif A. Nah, di sini perbedaannya apa? Sampai yang di sini ya. Negatif 7 lebih besar dari negatif A. Di sini kan kedua ruasnya masih negatif ya. Biar menjadi positif, maka harus diapakan? Harus dibagi dengan negatif 1 ini harus kedua ruas dibagi dengan negatif 1. Berarti gimana? Negatif 7 dibagi dengan negatif 1 lebih besar dari negatif A dibagi dengan negatif 1. Nah, kita perhatikan di sini, ketika kedua ruas dibagi dengan negatif, yang harus diperhatikan adalah simbol matematikanya. Ketika kedua ruas dibagi dengan negatif, maka simbol matematikanya akan berubah menjadi lawannya. Tadinya di sini kan negatif 7 lebih besar dari negatif A. Karena dia masing-masing dibagi dengan negatif 1, maka simbol matematikanya berubah menjadi lawannya. Dari lebih besar dari menjadi lebih kecil dari. Sehingga negatif 7 dibagi negatif 1 hasilnya 7 kurang dari A. Hasilnya adalah 7 kurang dari A. Atau kalau kita tulis A-nya di sebelah kiri, berarti bisa ditulis A itu lebih besar dari 7. Itu bedanya ya. Yang harus diingat ketika kalian membagi kedua ruas dengan negatif, maka simbol matematikanya akan berbeda atau berubah menjadi lawannya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, ini untuk penyajian masalahnya di sini mengenai umur ya. Adika dan Anton adalah saudara sepupu yang jarang ketemu. Mereka memiliki umur yang berbeda. Umur Anton itu lebih
lebih tua dari umurnya Dika. Maka untuk mencari nilai X di sini kita bisa menggunakan persamaan yang ekuivalen. Saya tuliskan di sini. Karena umur Anton itu lebih dari umur Dika, maka di sini yang pertama adalah umurnya Anton 8x min 2 lebih besar dari umur Dika 5x plus 4. Kedua ruasnya ditambahkan dengan 2, maka ditulis seperti ini. Dan ketika dihitung hasilnya 8x lebih besar dari 5x plus 6. Sehingga untuk menghilangkan variabel, kita masing-masing variabelnya itu dikurangkan dengan 5x. Sehingga 8x dikurangi 5x hasilnya berapa? 3x. Terus di sini lebih besar dari 5x min 5x hasilnya berapa? 0. Sehingga bis di sini tersisa 6. 3x lebih besar dari 6. Biar x-nya sendirian atau menjadi variabel 1, nilainya 1, maka masing-masing kedua ruas harus dibagi 3. 3x dibagi 3 hasilnya x lebih besar dari 6 dibagi 3 hasilnya 2. Sehingga nilai x-nya lebih besar dari 2. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Nah, kalau bisa, sekarang saatnya untuk berdiskusi ya. Di sini saya sudah bagi kalian dalam kelompok. Silakan kalian duduk bersama teman kelompok kalian, menempatkan diri segera. Duduk sesuai kelompoknya ya. Oke, sudah duduk dalam masing-masing kelompoknya? Sudah. Kalau sudah, akan saya bagikan untuk LKPD-nya ya. LKPD dan bahan ajar akan saya bagikan. Silakan bagi yang sudah mendapatkan, kalian bisa mulai membuka dan mempelajarinya. Kelompok berapa? Kelompok berapa? Nah, silakan kalian buka aturannya atau petunjuknya di situ. Untuk aturan diskusi hari ini, ya. Kalian nanti akan menyelesaikan soal yang ada dalam LKPD itu dituangkan dalam poster. Kemarin kan sudah menyiapkan kertas asturo ya. Nah itu nanti dituangkan dalam poster. Nah setelah selesai nanti posternya akan dipajang pada tempat yang sudah ditentukan dan kalian akan melakukan unjuk karya. Nah di situ kan ada berapa soal dalam LKPD? Ada berapa soal? Ada berapa soal dalam LKPD? Ada 4. Nanti kalian cukup menyelesaikan 1 soal saja dan kalian akan mengambil undian ini untuk menentukan mengerjakan soal nomor berapa. Silakan untuk perwakilan masing-masing kelompok mengambil undian ke depan. Yuk. Silakan ambil 1 saja. Kalian buka mendapatkan soal nomor berapa? 1 lagi tersisa. Silakan dibuka kalian mendapatkan soal nomor berapa ya? Akan saya tulis di papan tulis. Oke, kelompok 1 mendapatkan soal nomor berapa? 2. Kelompok 2? 3. Kelompok 4? Kelompok 3 mendapatkan soal nomor berapa? 4. Kelompok 4 mendapatkan soal nomor 1. Kelompok 5? 3. Kelompok 6? 4. Kelompok 7? 1 dan terakhir kelompok 8? 2.
dalam posternya sebagus mungkin. Untuk mengerjakan tugas proyek ini kita akan selesaikan dalam waktu berapa menit? 15 menit cukup? Oke, sekarang silakan dikerjakan dan dimanfaatkan waktunya dengan baik. Jika ada kesulitan boleh bertanya ya, jangan malu untuk bertanya. Ya boleh, kita ruang yang kosong. Yang kosong ya di sini boleh. Kenapa? Ya, fokus. Ya, kalian bisa buka bahan ajarnya itu ya. Kita membuka juga dari sumber lain, buku paket. Di sini aja, Bang. Di sini aja. Di sini aja. Tulisannya yang besar ya, karena nanti akan dipajang biar teman kalian nanti bisa melihat dengan jelas. Ya, betul. Mendapatkan soal nomor berapa? Silakan dicermati, kalian kerjakan, jawabannya taruh di poster. Ada kesulitan? Udah, makan ya. Bagaimana kelompok 8 lancar? Kelompok 7 sah.
Sudah sampai mana? Mulai menyelesaikan soal ya? Oh, iya. Kelompok ini sudah sampai apa? Mencari apa? Oh iya. Silakan, masih ada waktu diselesaikan. Dihitung seteliti mungkin, ya, karena itu membutuhkan ketelitian untuk mengubah menjadi simbol matematikanya. Setelah itu menyelesaikannya.
1, 2, 3, 4 ya, 4 kelompok sudah selesai. Kelompok ini sudah 5 kelompok selesai. Jangan lupa tuliskan nama anggota kelompoknya ya. Saya tunggu 2 kelompok lagi. Soalnya gampang tidak? Gampang ya. Kalau tadi memperhatikan penjelasan guru, pasti sekarang gampang menyelesaikan soal di LKPD itu. Oke, sudah selesai semuanya? Selesai ya? Nah, kalau waktunya sudah habis, kita selesai. Maka sekarang saatnya untuk memajang hasil dari karya kalian ya. Coba perhatikan. Saya sudah memberi tempat di sini untuk memajang dari jawaban atau poster kelompok 1. Di sini untuk kelompok 2, di sini untuk kelompok 3, terus kelompok 4, 5, 6 di bagian merah itu, kelompok 7 di bagian hitam, dan kelompok 8 di sebelah sana di kanan. Kalian tempel hasil poster jawaban kalian di tempat yang saya bagi tadi. Bisa dipahami? Bisa. Silakan untuk 2 anak dari setiap kelompok memajang hasil pekerjaannya. Ayo sekarang. Ini untuk yang di belakang ini, pakai ini. Ya, tempel. Hati-hati ya. Ada kesulitan enggak? Awas, hati-hati. Yang jadi dibantu mas. Dibantu sini mas. Sudah semuanya? Nah, kalau sudah dipajang, silakan kepada masing-masing yang bertugas untuk menjaga hasil karyanya, menempatkan diri
Bagi anggota kelompok yang lain masih tersisa setiap kelompok 2 anak ya. Nah, tugas kalian adalah melakukan kunjung karya. Kunjung karya kepada setiap hasil dari poster masing-masing kelompok. Silakan kalian memberikan komentar atau memberikan pertanyaan jika belum jelas kepada anggota kelompok yang berjaga. Seperti itu. Bisa dipahami tugasnya? Nah, kalau bisa dimulai dari kelompok 1, silakan berjalan mengelilingi, mulai berjalan. Terus kelompok 2 silakan mulai berjalan berkeliling melihat jawaban dari kelompok lain. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, 7 sampai 8. Silakan. Ya, silakan melakukan kunjung karya. Boleh bertanya jawab, ya. Bertanya jawab. Silakan untuk kelompok yang berjaga bisa menjelaskan jika ada pertanyaan dari pengunjungnya ya. Bagaimana? Sudah mendapatkan penjelasan belum? Yang lain boleh melanjutkan keliling ke kelompok lain. Kalau sudah di kelompok 1, boleh ke kelompok yang lainnya melihat jawabannya ya. Ketumar. Ya, saya apakah sudah puas dengan jawabannya dari Hatika? Cukup? Oke. Oke, apakah kalian semuanya sudah kunjungan ya ke setiap kelompok? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan. Ya. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, bagi kalian tadi yang sudah bertanya apakah puas dengan jawaban teman kalian? Bisa menjelaskan ya?
maksimumnya adalah 80 kali 50. Sama deh? Sama. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Terus untuk yang mengerjakan soal nomor 2, kelompok berapa tadi? Kelompok berapa yang mengerjakan soal nomor 2? Kelompok 8 dan berapa? 1. Apakah hasilnya ketemu seperti ini? Coba disimak. Apakah hasilnya sama seperti ini? Luas maksimumnya ketemu 136? Sama deh? Sama. Oke, kalau sama tidak ada masalah berarti ya. Lanjut untuk soal nomor 3. Siapa yang mengerjakan soal nomor 3? Kelompok berapa? 2 dan 5. Apakah hasilnya seperti ini? Dengan biayanya itu 1.750, sama deh? Ada yang beda? Oh beda, kelompoknya Zakiatul katanya beda. Bedanya di mana? Coba saya dari awal kamu lihat jawabanmu ya. Kita cek apakah nilai Y-nya ketemu Y kurang dari sama dengan 2? Ya, masih sama. Terus untuk lebar maksimumnya ketemu berapa? 5, lebarnya 5, Y-nya kurang dari 2. Keliling maksimumnya ketemu berapa? 300. Kenapa 300? Coba kamu tuliskan di papan tulis ya jawabanmu. Mulai dari keliling ya. Nah, kelilingnya di sini, ini maaf, terima kasih. Kelilingnya di sini, kalau di situ harusnya keliling maksimumnya adalah 70. Tapi jawaban dari kelompok Zakiatul adalah 300. Kenapa? Ada yang bisa menjelaskan? Salahnya di mana? Mana yang salah? Keliling maksimum. Keliling dari persegi panjang, rumusnya apa? 2 kali panjang ditambah lebar. Ini rumus keliling persegi panjang. Kita lihat jawabannya Zakiatul di sini. Ternyata dia menuliskan 2 kali panjang kali lebar. Nah, di sini ternyata salahnya ya. Di sini seharusnya adalah penjumlahan. Ketika dia mengalihkan, maka otomatis hasilnya ke bawah salah. Seharusnya 2 kali 30 ditambah 5, sehingga 2 kali 35. Hasilnya 70 seharusnya ya. Bapak-bapak beri tepuk tangan untuk kelompoknya Zakiatul. Untuk soal yang terakhir nomor 4, apakah kedua kelompok menjawab sama seperti ini? Oke, sama ya. Nah, itulah tadi kegiatan kita pada kunjung karya. Senang atau tidak? Oke, senang dan menambah pengalaman ya. Oke, untuk kunjung karya diskusi sudah habis waktunya. Silakan kalian kembali ke tempat masing-masing. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kemudian disiapkan untuk soal evaluasi. Soal evaluasi di sini saya berikan untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi kita hari ini. Silakan untuk linknya saya bagikan di grup ya. Untuk link evaluasi sudah saya bagikan, sudah masuk belum? Ya, silakan petunjuknya apa di situ. Mengerjakannya di mana? Mengerjakan di buku tulis, kemudian nanti di foto dan di upload. Saya kasih waktu 5 menit ya. Oke, kerjakan sekarang.
Kalau yang sudah boleh langsung jawabannya difoto, kemudian kalian upload pada link yang tersedia. Jangan lupa dikasih nama ya. Oke, sudah semuanya belum? Ada yang belum? Saya tunggu. Safi, ya. Ya, tinggal kirim. Ya, betul. Safi sudah? Oke, sudah ya. Tidak ada kendala ya? Semuanya sudah? Kalau sudah, bisa kita lanjutkan ya. Terima kasih yang sudah. Oke, apa yang kita dapatkan atau simpulkan untuk materi hari ini? Bisa minta tolong dibacakan, Kifari? Apa yang dapat kita simpulkan dari materi hari ini? Satu, apabila suatu ketidaksamaan kedua ruasnya ditambah atau dikurangi dengan suatu bilangan yang sama, akan diperoleh sebuah ketidaksamaan baru yang ekuivalen dengan sebuah ketidaksamaan yang semula. Dua, apabila suatu ketidaksamaan kedua ruas dikalikan dengan suatu bilangan positif, akan diperoleh suatu ketidaksamaan baru yang ekuivalen dengan ketidaksamaan semula. Tiga, apabila suatu ketidaksamaan kedua ruas dikalikan dengan suatu bilangan negatif, akan diperoleh suatu ketidaksamaan baru yang ekuivalen dengan ketidaksamaan semula, namun tanda ketidaksamaan berubah lawannya, yaitu lebih kecil menjadi lebih besar, lebih kecil dari sama dengan menjadi lebih besar dari sama dengan, dan sebaliknya. Empat, apabila ketidaksamaan mengandung suatu pecahan, maka cara menyelesaikan ialah dengan mengalihkan kedua ruasnya tersebut dengan KPK, yaitu penyebut-penyebutnya hingga penyebutnya bisa hilang. Ya, terima kasih Jifari. Itulah tadi kesimpulan yang bisa kita ambil untuk hari ini ya. Yang perlu diingat ketika kalian menemukan kedua ruas itu dikalikan dengan bilangan negatif, maka simbol matematikanya akan berubah menjadi lawannya, seperti itu ya. Nah, untuk refleksi, silakan kalian isi refleksi hari ini pada link yang tersedia. Saya bagikan melalui grup ya. Sudah terbaca?
langsung dikirim saja ya. Ada kendala tidak? Aman ya? Oke, sudah dikirim semuanya? Kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, untuk materi pertemuan berikutnya, kita akan belajar untuk PTLSC pendalaman materinya, ya. Nah, jangan lupa setelah pembelajaran ini isi angket yang akan saya bagikan. Nanti setelah kelas kalian isi angket tersebut, ya. Terima kasih untuk hari ini, kalian luar biasa, ya. Tetap semangat dan selalu semangat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk ketua kelas menutup dengan bacaan hamdalah bersama. Belum pembelajaran ditutup, alangkah baiknya kita membaca alhamdulillah.